Halo guys, kenalin gue Om Jigo atau lo bisa panggil Om Ji. Nah, di sini gue bakalan ngebahas kasus-kasus yang ada di Indonesia yang sedang hits atau sedang trending. Nah, kali ini gue bakal ngebahas keberlanjutan Otsus Papua untuk pemerataan pembangunan. Nah, kalian semuanya udah pada tahu belum Otsus itu apa? And then, dana Otsus itu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada rakyat di bumi Cendrawasih. Nah, kebijakan Otsus ini bakalan diterjun lagi tuh atau dijalankan lagi di tahun 2000 ini untuk apa? Untuk membangun lagi bumi Cendrawasih setelah kita lihat berbagai manfaat yang ada di yang ada di sana. Pokoknya yang sudah jalan di sana. Nah, Papua sebagai daerah di timur Indonesia memiliki berbagai perbedaan dengan daerah bagian lainnya. Ini bukan maksudnya perbedaan atau apa. Ini adalah salah satu keistimewaan daerah tersebut sehingga mereka diberi dana otonomi khusus. Selain kondisi geografisnya berbeda, maka perbedaan lain adalah dari sisi pembangunannya. Secara historis, tanpa ada maksud apapun, Papua bisa dikatakan kalah start dari wilayah lain. Nah, dengan Otsus ini berharap daerah Papua akan dibangun dengan cepat, tepat, biar langsung ini loh, pokoknya ya gimana ya, ya biar lebih cepat gitu loh, biar bisa ngejar runningnya, biar cepat, bisa ngejar daerah-daerah yang lain yang pembangunannya kan memang berasa masih tertinggal di sana. Mohon maaf, bukan maksudnya apa-apa. Jadi dengan Otsus ini diharapkan pembangunan di sana dapat merata dan lebih cepat lagi. Yakin. Nah, Otsus Papua telah menjadi jalan tengah untuk mengatasi berbagai permasalahan di sana, mulai dari pembangunan hingga perekonomian rakyat. Jadi keberlanjutan program Otsus ini tentu mendapat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tapi yang namanya manusia ya, masih ada jarang yang nyinyir nih. Netizen Indonesia kan nggak bisa kalau ada topik sedikit langsung aja disentil, kebakar semuanya itu ya, jiwa-jiwa gibahnya langsung muncul lagi. Oke. Nah, emang kerjaan netizen itu bakalan kelihatan bersatunya kalau ada kasus. Nah, bisa dibilang saat ini pemerintah sedang menggenjot agar wilayah Papua makin modern, memiliki berbagai infrastruktur. Seperti yang lu udah pada tahu lah ya pembangunan di sana sekarang bagaimana. Pemerintahan Presiden Jokowi ini juga telah berusaha menerapkan asas keadilan dalam pembangunan Papua sebagai yang sebagus mungkin, semaju mungkin mewujudkan pemerataan dengan salah satu modalnya adalah dana Otsus. Nah, kenapa lo tepuk tangan? Belum selesai tepuk tangan, oke? Nah, selain itu, sesuai dengan tema kita, keberlanjutan Otsus Papua untuk pemerataan pembangunan. Jadi, di tahun 2022 ini, pemerintah akan menggelontorkan dana anggaran sekitar 84,7 triliun. Lu bayangin aja, 84,7 triliun itu kalau benar-benar dialokasikan di sana, bakalan pakai mana? Menter lah itu Papua ya. Oke. Dana itu digelontorkan untuk Provinsi Papua sampai Papua Barat pada tahun 2022 dengan rincian alokasi Provinsi Papua Barat sebesar 27,24 triliun dan untuk Provinsi Papua sebesar 57,41 triliun. Nah, kata Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, aduh Pak, saya juga mau ditransferin. Ditransfer, oke. Nah, mengatakan anggaran tersebut terdiri dari 12,9 triliun dengan otonomi khusus Papua, Otsus, dana tambahan infrastruktur DTI, dana transfer ke daerah dan dana desa TKDD sebesar 50,2 triliun dan belanja kementerian atau lembaga sebesar 2,16 triliun. Dari dana alokasi yang disampaikan tadi, yang udah gue kasih tahu tadi, terlihat kan keserius pemerintah terus mengenjot kemajuan Papua, bukan main-main tuh. Anggaran segede gambreng kayak gitu, memang best kalau memang harus memang harus ini, harus apa ya? Emang bener-bener harus nyata kerjanya ya, bener. Ya berharap aja ya, semoga kita bisa bisa melihat kerja nyata dari pemerintah yang
dengan Otsus ini pembangunan Papua makin maju lagi. Pak Menko, Bapak Mahfud MD menjelaskan juga bahwa pemerintah pusat mengendalikan sebagian besar dana Otsus untuk pengawasan sekaligus menerapkan pertanggungjawaban yang ketat. Ini juga bukan bentuk intervensi atau tujuan buruk ya pemirsa, karena faktanya pada sebelumnya dana Otsus ini tidak pernah dipertanggungjawabkan. Bayangin aja duit sebegitu gambreng lu kakak dipertanggungjawabkan, ya enak lah ya, langsung blesak-blesak kantong saku lu. Nah sekarang tuh harus ada pertanggungjawabannya, enggak di akhirat, di dunia ditanggungjawabin tuh, oke? Nah jadi pemerintah sekarang tidak hanya fokus menambah anggaran, tapi juga fokus meningkatkan pengawasan secara maksimal, biar makin mantep, oke? Nah, Pak Menko Mahfud juga menambahkan kalau era saat ini pembangunan di sana di bawah kolaborasi Bapak Wapres Ma'ruf Amin dengan tujuan memberikan manfaat secara terpadu lintas sektor dan kementerian. Oke, secara dasar hukum, DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus. Dan salah satu poinnya adalah peningkatan sebelumnya 2% dari dana alokasi umum atau DAU nasional menjadi sekarang 2,25%. Udah meningkat. Oke, nah, Andrianto menambahkan kalau pemerintah sedang menyusun rencana induk perencanaan pembangunan RIPP pada tahun 2022 sampai 2041. Dan salah satu tujuannya agar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Papua tidak menjalankan dua program yang sama sehingga anggaran optimal dapat digunakan dengan efisien. Dan kalau yang digunakan dengan efisien, maka pembangunan juga akan langsung nyos. Senada dengan hal ini, kita juga patut berbangga nih dengan Panglima TNI. Pastikan TNI akan kawal terus pembangunan Papua secara berkelanjutan. Nah, Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini mengatakan Tentara Nasional Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan. Permasalahan Papua merupakan tanggung jawab banyak yang kementerian yang lembaga yang berkaitan lah pokoknya ya, tanggung jawab banyak kementerian atau lembaga dan TNI yang aktif mendukung hal tersebut. Pada Minggu 16 Januari 2022, Jenderal Andika diketahui menerima audensi aktivis Papua yang membahas berbagai hal terkait pembangunan ekonomi dan keamanan di Papua, terutama sebagai wilayah Otsus sendiri. Nah, perwakilan aktivis ini adalah Philip Josario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua yang menyampaikan di samping melakukan pembangunan di Papua, maka perlu ada pendekatan perspektif pemerintah, mulai dari indikator pembangunan yang meningkat, juga indeks pembangunan sumber daya yang meningkat. Selain itu, jadi pembangunan tidak hanya infrastruktur saja, tetapi juga SDM juga tak kalah pentingnya juga. Oke. Nah, sementara itu, Ketua Forum Diskusi Sabang Merauke, Frans Maniagasi menyingsing soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Gue setuju banget kalau dana ini benar-benar dijalankan sesuai dengan semestinya ya. Apalagi Frans juga menyinggung kalau dana Otsus itu dibentuk atas kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku atau Papua sendiri itu untuk mempercepat dan mewujudkan pemerintahan pembangunan. So, jangan ragu-ragu lagi ya untuk mendukung Otsus ini gitu loh. Steve Elmera, Ketua Pemuda Lira Papua juga sependapat dengan manfaat Otsus sendiri kepada masyarakat Papua, bahwa kebijakan itu untuk kesejahteraan Papua sendiri. Dana besar sudah digulirkan hingga triliun rupiah dengan tujuan apa? Dengan tujuan memeratakan pembangunan, mengurangi gap antara Papua Barat dengan provinsi lainnya. Ini jangan keterkaitan antara dana Otsus dengan kesejahteraan masyarakat juga terjadi ketika ada pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan raya, jembatan, atau pembangunan akses lainnya yang mewujudkan mobilitas orang dan barang. Jadi harga bisa terus ditekan semakin terjangkau. Oke, cukup sekian dari gue. Nah, kalau ada yang mau dibahas lagi, lu tinggal komen di kolom di bawah ini. Cukup sekian dari gue. Bye.